Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin buat video singkat, yaitu cara mengatur lebar isi kolom ya, isi tabel. Cara mengatur lebar, bukan mengatur, sorry. Cara mengatur posisi isi tabel di Java Swing NetBeans ya guys ya. Nah, biasanya kan kalau di JTable, kalau ada datanya, itu dia rata kiri biasanya guys ya, dan ketika kita mau ngatur ke tengah itu di pilihan propertiesnya itu setahu saya nggak ada. Nah maka dari itu kita bisa mengaturnya dengan cara mungkin mengedit ini ya, jadi kelas tabel itu ada beberapa kayak kelas-kelas yang bisa kita panggil dan kita modifikasi secara manual gitu guys. Penampakannya seperti apa ya, pantau terus video ini, langsung aja ke tutorialnya. Ribet banget ya. Oke. Oke, pertama biasa di sini saya sudah ada playlist NetBeans, project berisikan video-video pendek. Saya masukkan sini aja ya. Nah, di sini sudah banyak dan saya akan buat satu package lagi, yaitu saya buat mungkin set posisi gini, posisi kolom. Ini kali ya, set posisi kolom. Kalau aneh ya nggak apa-apa guys, teman-teman bebas namain apa. Terus kita panggil gframe main aja ya. Kita panggil panel biasa, kita warnai warna putih. Oke, di sini kita nggak pakai database ya, karena kita pakai data statik aja, data fake aja. Kita panggil JTable nya ini. Kita langsung dari ini aja, manual aja ya. Ini misalnya di sini tuh ID dan nama, terus telepon dan alamat. Terus kita value nya ID 1 2 3 4 5 satu lagi, sorry 5. Terus ini misalnya AAA, BBB, CCC, DDD, ini satu ini ya teman-teman, pakai data palsu aja nggak apa-apa. Nah gini guys ya, misalnya gini nih, kalau kita run ya kan, tuh dari sebelum di run aja udah kelihatan dia rata kiri gitu guys ya nih. Nah gimana cara dia biar rata tengah gitu ya, dan mungkin nggak mesti semua deh yang rata tengah, misalnya cukup ID aja rata tengah dan bisa sisanya itu rata, biarkan rata kiri gitu ya. Nah kalau di properties itu kita nggak ada setting posisinya. Ini coba kita cari ya, saya sebenarnya udah sempat nyari dan emang tak ada pilihannya guys ya. Nih model ini pun bukan, terus sorter bukan. Nah itu nggak ada guys, benar-benar terbatas banget, kita nggak bisa ngedit. Terus gimana caranya? Oke, saya sudah sebelumnya, kalau misalnya teman-teman mau ngatur lebar headernya, itu saya udah pernah buat videonya ya guys ya, teman-teman bisa cari aja di channel saya. Nah kali ini kita akan, misalnya kita udah mengatur headernya, kita ingin mengatur isi datanya gitu ya, biar dia ada di tengah, kanan atau apa. Kita bisa ke source, terus ini biar lebih rapi aja ya teman-teman. Kita langsung coding apa. Oke, ini biasa ya, di sini saya suka namain metodenya itu adalah ini, set layout form. Terus di path point saya layout form, terus layout. Oke, ini ya yang gede ini ya. Kita bisa langsung aja ya, kita cari namanya itu, teman-teman bisa gini ya, kalau misalnya nggak muncul teman-teman gini kan, ketik TA terus kontrol spasi. Nah nanti bakal muncul kayak suggest ya, sugesti dari
programnya itu dia mungkin kita ingin memunculkan apa gitu ya, kita panggil namanya table column. Nah ini ada banyak nih ya. Kalau misalnya header kita bisa pakai ini atau ini, saya lupa kemarin. Nah kalau sekarang kita tabel kolom aja, cukup tabel kolom ini. Jadi ya swing tabel ya, terus kita namain misalnya kolom ya, kolom. Terus kita panggil nama variabel tabelnya, ini adalah jtabel 1 ya, kita panggil jtabel 1. Terus kita ambil get column model, terus get column ya. Nah kita bisanya itu nggak bisa langsung edit semua kolom ya guys ya, jadi kita ngeditnya satu-satu dengan cara kita pilih kolom berapa aja gitu. Nah contoh misalnya saya mau ngeditnya kolom ID doang ya, berarti kita pakai kolom pertama ya. Kolom pertama itu kan indeks ke 0 ya di sini. Terus kita panggil default tabel cell renderer. Di sini teman-teman bisa bebas namain apa. Di sini saya namain misalnya cell rend ini ya. Terus new default tabel renderer titik koma, kita panggil cell rend titik set horizontal alignment, kita panggil glabel. Nah di sini kita import glabel ya. Jadi ini teman-teman perhatikan juga yang diimport apa aja. Glabel ini intinya dia mengarah ke teksnya ya, ke isi datanya itu. Glabel contoh kita mau ganti ke kanan dulu ya, contoh ya ke kanan. Baru kita kolom set cell renderer cell trend gitu guys. Ini contoh ke kanan, kita tes. Nah langsung kanan ya guys ya, berhasil ya. Tapi kan ID biasanya di tengah, lebih cakepnya di tengah. Ini set di tengah guys ya. Nih guys, berhasil ya guys ya. Jadi labelnya itu sudah berada di tengah gitu ya. Dan kalau diperhatikan kalau header di sini dia emang otomatis di tengah ya guys ya, dia nggak rata kiri. Jadi kita nggak perlu mengatur header ini agar kanan kiri gitu. Kalau ID header udah pasti tengah, dan kalau kolom dia menyesuaikan. Tapi di sini kenapa dia rata kiri ya guys ya, saya baru ngedeh. Coba kita cek di sini. Oke, coba misalnya kita coba-coba deh biar sekalian. Tapi kalau nggak berhasil ya berarti skip aja guys ya. Agar headernya itu di tengah. Saya pikir bakal di tengah, ternyata ketika di run dia di rata kiri juga, di pinggir juga ya. Nah ini kan kalau misalnya isi data itu kita pakainya tabel kolom, kalau header mungkin kita pakainya tabel header, ada nggak ya tabel header? Tabel header tapi adanya metal border. Oh tabel header pakainya ya, nih Java Swing ini. Terus ini kita namain header aja, terus kita panggil jtabelnya titik get table header ini guys. Lalu kita juga pakai yang ini namanya default renderer, default tabel cell renderer ya, aneh penyebutannya. Kita panggil ini ya, header titik get default renderer titik koma ini guys. Selanjutnya ini enter render saya tulis render, teman-teman bebas. Kita set horizontal alignment dan kita panggil label center ini. Apakah dia berhasil atau tidak? Oke, berhasil ya guys ya. Caranya seperti itu. Wow, mantap ya. Dan ini dia langsung semuanya ya, langsung semuanya. Saya juga ingin nyoba agar
karena ini berhasil semua header bisa semua, saya juga pengen nyoba biar agar isi kolomnya itu bisa semua guys, tanpa kita menseleksi get kolom mana yang ingin kita rata tengahin gitu ya. Ini kita matikan dulu karena bakal kita pakai. Cuman di sini mungkin saya bakal membuat mana ya? Bentar. Ini enter aja. Di sini kita akan membuat tabel, bukan tabel, apa namanya, kolom namanya ya, tabel model itu secara manual dulu ya. Ini karena saya bikin tulis dulu ya, name. Oke, ini koma berapa tadi, 4 ya, 4. ID, nama, telepon, terus alamat ini ya, terus datanya kita simpan dalam objek, kita tulis misalnya data ini ya. Nah ini datanya kita data baik kayak tadi. Ini kita hapus dulu, sorry. Contoh data pertama itu wait, gini bukan gini. Nah gini ya guys ya, ini saya enter. Nah gini, ini kita enter. Nah seperti ini. Datang kan tadi ada berapa, 3 ya. Wih, kok error, komanya belum ada. Ini kita nggak usah banyak-banyak deh, tadi kan 1 2 3 gini ya, terus AAA BBB CCC 11 2 2 2 3 3 ini. Oke, ini untuk isi data tabelnya ya. Tapi kita tes run dulu. Ini kita hapus, kita ganti ya. Ini, nah, ini kan pasti ya. Tapi ini dia harusnya udah udah kosong sih datanya. Nah kosong ya guys ya. Nih selanjutnya ini biarkan emang kosong karena kita belum kita masukin. Kita panggil itu namanya tabel model, default tabel model. Kita buat model default tabel model ini ya, default tabel model. Nah kita masukin nih datanya apa ya kan, terus headernya itu apa ini. Terus kita panggil JTable, kalau enggak ini ya, JTable 1 set model. Nah kalau kayak gini bisa nggak ya? Oke bisa ya. Jadi ini datanya sesuai dengan yang ini nih, my guys, sesuai ya. Oke, lagi ini kita di sini kita ada perlu for-foran guys ya, looping sederhana sih, looping sederhana. Kita buat i sama dengan 0 titik koma, jika integer i 0 kita buat JTable ya, JTable 1 get kolom jumlah kolom titik koma i plus biasa ya, dia kalau datanya banyak bakal nambah terus, ngambil kolomnya gitu ya. Nah ini baru kita panggil kayak tabel kolom kita, tabel kolom sama dengan JTable 1 itu nama ini ya guys ya, nama variable table kita yang di video ini. Terus kita panggil get kolom tadi apa ya, kolom modelnya titik baru get kolom. Nah kolomnya ini kita i ya, jadi dia kayak sebenarnya hampir sama kayak gini ya. Kalian kan kita seleksi satu dong. Nah ini dia kayak menseleksi satu, terus
misalnya masih ada data lagi, dia menseleksi satu lagi gitu guys. Jadi kayak seleksi terus gitu ya, selagi masih ada datanya. Terus kita panggil itu kayak di atas tuh, default cell tabel renderer. Biasa saya namain ini cell rend tadi, sorry, ini cell rend. Terus default default tabel cell renderer ya gini ya. Nah, baru kita panggil cell rend, ketik set horizontal alignment, label center, terus kolom set cell renderer cell rend. Nah kayak gini guys. Apakah berhasil? Nah berhasil lah. Jadi semuanya otomatis rata tengah guys ya. Secara code sebenarnya sama ya nih ya, kita sama kayak gini, cuman kita perlu looping sederhana untuk menseleksi semua data guys ya. Jadi jika data 0 dan dia kurang dari jumlah kolom, dia diambil datanya nih, terus melakukan ya seperti ini. Jika masih ada data lagi, dia akan menseleksi, mengget lagi, get terus gitu guys ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini video singkat kali ini. Walaupun setelah saya cek di OBS singkat sih, 20 menitan ya. Oke, dan ya udah guys, segini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman yang lagi cari tutorial Java yang berkaitan dengan Java Swing Netbeans ya guys. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.